Masuk. San Diego. Ada apa kau menyuruhku untuk datang? Kata seorang pemuda yang baru saja masuk ke dalam ruangan kerja San Diego. Rico. Aku telah mentransfer uang sebanyak 500.000 ke dalam rekening MU. Kata San Diego berkata kepada seorang pemuda yang ternyata adalah Rico. Hanya 500.000 San Diego? Apa kau tidak menghitung berapa kali aku memenangkan pertarungan? Jangan katakan aku tidak tahu kalau kau begitu banyak mendapat keuntungan San Diego. Kata Rico dengan tajam. Rico, kau mulai pintar berhitung sekarang. Baiklah. Aku akan menyuruh Ramon untuk mentransfer 200.000 lagi ke dalam rekening MU. Bagaimana? Tanya San Diego sambil tersenyum dan menawarkan tambahan uang kepada Rico. Aku ingin 1 juta San Diego. Tidak kurang tapi boleh lebih. Kata Rico yang tidak mau menerima $700.000 yang ditransfer San Diego ke dalam rekening banknya. Apa kau gila Rico? 1 juta bukan jumlah yang sedikit. Kau tahu bahwa kau baru memenangkan 5 kali pertarungan? Kata San Diego sambil membelalakan matanya. 1 juta belum seberapa jika dibanding dengan apa yang kau dapat dari kemenanganku San Diego. Aku kau jadikan sebagai ayam aduan dan dipaksa untuk menang demi keuntungan MU. Kau mendapat ratusan juta sedang aku hanya kau beri 700.000. Aku tidak bodoh. Jika kau tidak memberiku 1 juta, maka lupakan pertarungan selanjutnya. Kata Rico memberi ancaman tegas kepada San Diego. Oke. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat Rico, pertarungan selanjutnya tidak boleh kalah. Kata San Diego. Aku lebih baik mati daripada kalah. Kau duduklah dengan tenang dan saksikan pertarunganku. 10%. Aku ingin bagianku 10% dari hasil taruhan nanti. Kata Rico sambil tersenyum penuh cibiran lalu bergegas keluar meninggalkan ruangan San Diego. Setaan. Kau ini Rico. Berani sekali memerasku. Belum ada yang berani memeras San Diego. Kata San Diego berteriak. Namun sekuat apapun dia berteriak, Rico sudah berlalu dari tempat itu. Merasa percuma saja marah-marah tidak jelas, San Diego segera menyuruh Ramon untuk mentransfer 500.000 lagi ke akun ban milik Rico. Kau salah jika menganggap aku ini bodoh San Diego. Aku bertarung mati-matian untuk kemenangan dan kau hanya duduk menikmati hasil. Kata Rico dalam hati lalu berjalan menuju ke mobilnya. Setelah Rico memasuki mobil, kini tampak mobil Audi R8 berwarna silver itu meluncur membelah jalan country home menuju ke traffic light dan berbelok ke kiri menuju ke sebuah rumah sederhana milik Ramos sang pelatih. Wah, anak emasku sudah memiliki mobil sport. Kapan kau membeli mobil ini Rico? Tanya Ramos begitu dia baru saja keluar dari mobil itu. Aku tidak membeli mobil ini Pak. Aku dihadiahkan mobil ini oleh seseorang yang bertaruh untukku. Dia memenangkan uang 10 juta dan memberiku hadiah mobil ini. Bagaimana menurut MU, Pak? Tanya Rico. Bagus. Sangat gagah. Dulu ketika aku masih muda, aku sangat mengidam-idamkan memiliki mobil sport yang super laju. Tapi itu dulu. Sekarang aku sudah tidak muda lagi. Kata Ramos sambil tertawa. Pak, hari ini aku telah meminta bayaran kepada San Diego sebesar $1 juta. Kata Rico. Apa? $1 juta. Uang itu terlalu banyak Rico. Kata Ramos membelalakan matanya. Tidak. Itu tidak besar Pak. Dia harus membayarku karena telah bertarung untuknya. Jika tidak, aku akan mengobrak-abrik markasnya itu. Kata Rico tanpa ada rasa sungkan di wajahnya. Aku khawatir kau akan berujung seperti Arslan Rico. Hati-hatilah kepada San Diego. Kata Ramos memperingatkan. Aku sudah terlalu berhati-hati dari dulu, Pak. Karena terlalu berhati-hati makanya aku selalu disepelekan oleh orang-orang. Sekarang ini adalah Rico yang baru. Rico yang memiliki uang. Yang memandang Rico dengan sebelah mata, pasti akan aku buat menyesal seumur hidupnya. Kata Rico berapi-api. Baiklah Rico. Aku yang tua ini hanya bisa memberimu nasihat. Oh ya, kau sudah tidak dimata-matai lagi. Apakah kau akan pulang untuk mengunjungi orang tuamu Rico? Tanya Ramos. Tidak Pak. Aku tidak boleh kembali ke dalam keluarga saat ini. Ini karena, untuk menghindari kalau keluargaku akan terkena imbas jika aku kelak mendapat masalah. Kata Rico sambil menggeleng.
Lalu, apa rencana MU untuk saat ini, Rico? Tanya Ramos yang tidak mau lagi membahas tentang keluarga Rico. Mendengar pertanyaan Ramos, Rico termenung sejenak lalu menjawab. Aku rindu kepada sahabat-sahabatku, Pak. Sejujurnya aku tidak pernah berpisah dan tanpa kabar terlalu lama seperti ini. Kata Rico dengan raut wajah memendam kesedihan. Mengapa tidak kau temui saja mereka, Rico? Tanya Ramos. Ya, Pak. Aku harus menemui mereka. Jujur saja bahwa aku sangat merindukan mereka. Mungkin aku akan menelepon mereka, Pak. Ini karena, semenjak aku mengganti nomor ponselku, tidak ada yang tahu aku di mana selama ini. Sudah waktunya bagiku untuk membuat mereka bangga memiliki sahabat yang punya banyak uang sekarang. Kata Rico dengan bersemangat. Alangkah bahagianya kau memiliki sahabat-sahabat yang selalu merasa saling memiliki. Kata Ramos. Benar, Pak. Namun selain sahabat, aku juga punya beberapa musuh. Ketika aku sedang ditimpa kesusahan, mereka semakin mempersulit keadaanku. Saatnya untuk membuat perhitungan. Kata Rico sambil mengepalkan tinjunya. Terserah padamu saja, Rico. Aku hanya memperingatkan agar kau jangan terlalu hanyut dalam arus dendam. Atau kau akan tenggelam di dalamnya. Kata Ramos memperingatkan. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu memperhatikan nasihat dari Anda. Kata Rico lalu segera menyalami lelaki setengah baya itu dan melangkah menuju ke arah mobilnya. Ketika Rico telah berada di dalam mobil, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai membuat panggilan. Sambil menunggu seseorang menjawab panggilan tersebut, Rico mulai mengatur rencana dalam hati. Rina, bagaimana kabar MU saat ini, sayangku? Apa kau tahu bahwa aku sangat merindukanmu? Kata Rico dalam hati. Halo, siapakah ini? Tanya suara seorang wanita di seberang telepon setelah panggilan itu terhubung. Rina sayang, ini aku. Apakah kau sudah melupakan diriku? Tanya Rico dengan suara sendu. Kaukah itu, Rico? Tanya Rina seperti tidak percaya bahwa Rico telah menghubunginya. Iya sayang. Ini aku, Rico. Bagaimana kabar MU? Apakah kau baik-baik saja? Tanya Rico dengan perhatian yang dalam. Kabarku baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar MU? Tanya Rina. Aku baik-baik saja. Rina, apakah kau bertemu dengan sahabat-sahabatku? Apakah mereka dalam keadaan baik? Tanya Rico. Syukurlah jika kau juga dalam keadaan baik. Tapi Rico, saat ini Jerry sedang dalam masalah. Kata Rina. Masalah? Ada apa, Rina? Masalah apa yang menimpa Jerry? Tanya Rico dengan darah berdesir ketika mendengar bahwa sahabat baiknya itu sedang dalam masalah. Jerry telah tertangkap basah oleh Anton dan teman-temannya sedang berduaan dengan Lisa dalam keadaan setengah tak berpakaian. Mereka menuduh bahwa Jerry telah menculik Lisa dan ingin melakukan hal yang tidak senonoh kepada Lisa. Saat ini semua orang membenci Jerry. Katarina menceritakan apa yang terjadi kepada Jerry di Bukit Bambu. Kau percaya semua itu, Rina? Kau kan tahu siapa Anton, Zack dan John. Mereka pasti yang telah menjebak Jerry. Kata Rico yang tidak percaya bahwa Jerry memiliki sifat bejat seperti itu. Aku tidak percaya dengan semua itu, Rico. Tapi untuk saat ini, Jerry sangat tertekan. Setelah kami kembali dari Bukit Bambu, Jerry tiba-tiba menghilang entah kemana. Tidak ada yang tahu kemana perginya Jerry. Katarina menjelaskan. Sayang, apakah kau bisa menungguku di kafe depan kampus? Aku akan ke sana dan mungkin akan sampai sekitar pukul 4 sore. Aku akan menunggu kedatangan MU. Kata Rina. Setelah berbicara panjang lebar untuk melepas kerinduan, Rico akhirnya mengakhiri panggilan dan mulai menghidupkan mesin mobilnya lalu segera melaju menuju Star Hill.